Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Retno. Kita di sesi berikutnya ya, kita masuk ke chapter 7. Kali ini tentang fraud, internal control, and cash. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 3 learning objective. Yang pertama, memahami konsep dasar pengendalian internal. Yang kedua, menyusun jurnal kas kecil dengan metode Impress dan menyusun rekonsiliasi bank. Nah, kita masuk ke objektif yang pertama, memahami konsep dasar pengendalian internal. Kenapa sih perusahaan itu butuh pengendalian internal atau internal control? Karena ada ini, fraud. Namanya perusahaan punya sumber daya yang besar kan? Nah, itu sangat rentan terhadap fraud. Fraud itu apa sih? Fraud itu kecurangan. Kecurangan bisa dilakukan oleh siapa? Oleh siapa saja yang ada di perusahaan, oleh manajemen bisa, oleh karyawan bisa. Apa yang dicurangi? Banyak. Misalnya waktu aja bisa dicurangin gitu. Misalnya kamu punya toko kelontong, terus kamu memasrahkan toko kelontong kamu pada pegawai kamu, mungkin nggak terjadi fraud? Mungkin dong. Kamu nggak akan nyadar pegawai kamu tiap hari ngutil satu Indomie, tiap hari satu Indomie gitu. Kalau tiap hari satu, lama-lama kalau diakumulasikan besar gitu. Nah, kenapa bisa terjadi kecurangan itu? Ya, mungkin karena ada kesempatan yang nggak kamu tutup, that's why memungkinkan terjadinya fraud. Atau ada financial pressure nih, ini si pegawai kamu mungkin lagi butuh duit, lagi kepepet, that's why dia melakukan kecurangan. Atau karena rasionalisasi gitu, yang udah nggak apa-apa tuh pegawai lain ngutil Indomie nggak ketahuan, nah that's why tuh pegawai kamu merasionalisasi, oh nggak apa-apa deh ngutil satu-satu gitu. Nah, karena rentannya perusahaan terhadap terjadinya fraud, that's why kita butuh cara untuk mencegah terjadinya fraud. Caranya itu pakai apa? Yaitu itulah yang disebut dengan internal control, pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu semacam proses yang didesain untuk menjamin keamanan aset gitu, untuk menjamin keamanan aset, untuk memastikan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, untuk meningkatkan efisiensi operasi, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi gitu. Nah, jadi apa aja sih komponen-komponen dari pengendalian internal? Nah, ada 5 komponen nih, 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah control environment, lingkungan pengendaliannya. Nah, lingkungan pengendaliannya dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh top manajemen. Top manajemen lah yang bertanggung jawab atas pengendalian di perusahaan. Jadi, dia yang bertanggung jawab nih terhadap pengendalian. Dia melakukan apa? Dia melakukan risk assessment, menilai risiko. Jadi kita identify nih, top manajemen mengidentify apa aja sih resiko-resiko yang mungkin terjadi, risiko-risiko fraud yang mungkin terjadi. Setelah di-identify, di-analyze, terus caranya bagaimana untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, caranya adalah di control activity itu, melalui kebijakan kah, melalui prosedur kah, melalui mekanisme kah gitu. Nah, kalau sudah punya kebijakan, udah punya metode, udah punya prosedur, itu nanti harus diinformasikan dan dikomunikasikan ke semua jajaran perusahaan. Nah, setelah dikomunikasikan dan harus rajin dimonitor. Jadi kamu punya metode ini, kamu punya kebijakan ini gitu. Udah kebijakannya seketat mungkin kok tetap terjadi fraud gitu ya. Oh, berarti harus ada evaluasi dan take corrective action gitu. Nah, kemudian masuk ke prinsip internal control. Prinsip-prinsip aktivitas dari internal control. Nah, yang pertama adalah establishment of responsibility. Jadi, ini bahasa gampangnya, establishment of responsibility ini bahasa gampangnya, tiap pegawai, tiap orang itu harus jelas tanggung jawabnya apa gitu. Jadi misalnya ini nih, kamu punya 2 kasir. Nah, ini harus jelas kasir si Mbak ini harus dia shift dari pagi sampai siang
Nah, emasnya ini dari siang, misalnya ini dari jam 8 sampai jam 2 sore. Nah, emasnya ini dari jam 2 lebih 01 sampai misalnya sampai jam 8 malam gitu ya. Nah, ini jelas mbaknya akan bertanggung jawab di shift pagi dan emasnya akan bertanggung jawab di shift siang. Just in case gitu, ada kehilangan uang, ini bisa di-trace. Oh, ini kehilangan duitnya di jam sekian. Misalnya kehilangan duitnya di jam 12. Nah, berarti kan yang tanggung jawab kan si mbaknya ini kan. Berarti clear. Establishment of responsibility-nya tuh clear. Jadi ketika tanggung jawabnya jelas, kita bisa mencari tahu ini siapa yang bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi keywordnya dari establishment of responsibility adalah setiap orang itu harus clear tanggung jawabnya apa. Gitu. Kemudian prinsip yang kedua dari internal control adalah segregation of duty, pemisahan tugas. Nah, kalau ini keywordnya dari pemisahan tugas adalah setiap pekerjaan yang related itu jangan dilakukan oleh satu orang. Gitu. Misalnya pekerjaan yang berhubungan sama cash ya, pekerjaan yang berhubungan sama cash. Jangan sampai satu orang tuh dia jadi kasir iya, jadi pencatatan akuntannya iya gitu. Nah, waduh itu nggak ada segregation of duty namanya. Jadi kalau segregation of duty itu pekerjaan yang related itu jangan dilakukan oleh satu orang. Kalau pekerjaan yang related dilakukan oleh satu orang, wah itu celah untuk melakukan fraudnya tinggi. Misalnya apa? Misalnya bagian purchasing deh. Bagian purchasing itu kan rentan banget nih terjadinya fraud ya. Kalau misalnya di bagian purchasing yang order barang, yang approval ordernya, yang bayar barangnya, sampai yang menerima itu satu orang, waduh, gampang banget itu celah untuk melakukan fraud. Nah, that's why itu harus ada segregation of duty. Misalnya yang order si A, nanti yang approval ordernya si B, nanti yang menerima barangnya si C. Nah, itu kan jadi kelihatan lebih menutup kemungkinan untuk melakukan fraud. Itu clear ya, segregation of duty. Nah, lalu prinsip internal control berikutnya adalah dokumentasi, prosedur dokumentasi. Jadi intinya kalau mau internal controlnya bagus itu semua transaksi harus ada dokumennya. Kalau ada kas keluar, kas masuk itu harus ada buktinya. Gitu. Intinya semua ada buktinya dan pencatatannya dilakukan secara rapi aja. Gitu. Kemudian prinsip internal control yang berikutnya adalah physical control. Nah, ini gampang banget ya istilahnya. Kamu kalau punya cash berarti kan harus entah itu disimpannya di brankas, digembok, atau ada CCTV gitu, ada alarm gitu, itu kontrol-kontrol fisik lah gitu. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah independent internal verification gitu. Sebisa mungkin ada pihak ketiga yang independen untuk memeriksa pekerjaan karyawan. Nah, kayak ini ngurusin cash kan ada yang bagian mencatat si akuntannya dan ada bagian yang memaintain kas masuk dan keluar si kasirnya gitu. Pekerjaan dua orang ini diverifikasi lagi oleh pihak lain yang independen, misalnya bendaharanya misalnya gitu. Jadi untuk menutup celah adanya kesempatan kong kali kong antara si A dan si B, harus ada pihak ketiga lagi untuk menutup kesempatan fraud itu. Kemudian prinsip yang terakhir di internal control activity adalah human research control. Nah, HR ini sebenarnya garda terdepan untuk memastikan
karyawan yang kamu pilih itu karyawan yang punya integritas gitu. Jadi biasanya sebelum merekrut karyawan kita conduct background check. Jadi dia dulu riwayatnya di pekerjaan yang dulu gimana, orangnya jujur enggak, punya kasus enggak di pekerjaan sebelumnya gitu. Dan biasanya orang yang bertanggung jawab pada cash itu kita kasih kontrak. Kita kasih kontrak hitam di atas putih. Jadi kalau terjadi apa-apa dia bertanggung jawab gitu. Dan yang pastinya ini, kalau HR itu sebaiknya merotate tugas employee, jadi dirotasi ya. Bayangin aja kamu 5 tahun atau 10 tahun melakukan pekerjaan yang sama, melakukan tugas yang sama, otomatis kan biasanya kita tahu udah nih sela-selanya. Wah, gampang nih ini kita melakukan fraud karena kita udah tahu selanya. Nah, that's why HR itu harus merotate employee duty-nya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang lucu nih, HR itu sebaiknya require vacation, jadi membiarkan karyawannya berlibur. Konon ya, ini menurut penelitian nih, konon fraud itu ketahuan ketika si karyawannya ini libur gitu. Ketika karyawannya libur terus digantikan sama orang, oh ketahuan, oh kok gini gitu. Konon katanya gitu menurut penelitian. Nah, jadi kalau di ringkas prinsip-prinsip internal control ada 6 itu tadi ya gitu. Jadi sekarang kamu paham kan ya kenapa perusahaan perlu melakukan internal control, yaitu salah satunya untuk mencegah terjadinya fraud. Nah, fokus kita di mata kuliah ini adalah untuk pengendalian internal terhadap cash. Lalu bagaimana caranya? Kita ketemu di video berikutnya.